kelas M228 dengan NIM 22040750050. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait intonasi atau latihan variasi intonasi dalam public speaking. Jadi, latihan variasi intonasi dalam public speaking ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intonasi sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan nada suara dengan emosi dan juga makna pesan dalam public speaking. Nah, jadi latihan variasi intonasi dalam public speaking ini terdapat 5 variasi. Yang pertama, ada latihan intonasi berdasarkan emosi. Di sini mahasiswa membaca kalimat yang sama dengan variasi emosi yang berbeda-beda. Nah, contoh kalimat dasarnya, saya tidak percaya itu terjadi. Coba diucapkan dalam intonasi marah, kaget, sedih, senang, dan juga bingung. Contohnya dengan intonasi marah atau nada tinggi atau tegas. Saya tidak percaya itu terjadi. Nah, intonasi yang kedua yaitu kaget. Dengan atau nada naik secara tiba-tiba. Seperti saya tidak percaya itu terjadi. Saya tidak percaya itu terjadi. Yang ketiga yaitu sedih atau nada rendah atau lambat. Seperti saya tidak percaya itu terjadi. Nah, yang keempat yaitu senang. Nada ringan atau naik turun. Saya tidak percaya itu terjadi. Wow. Yang kelima yaitu bingung atau nada ragu-ragu dan naik di akhir. Seperti saya tidak percaya itu terjadi. Nah, itu tadi merupakan contoh pengucapan dengan intonasi-intonasi yang berbeda, marah, kaget, sedih, senang, dan juga bingung. Nah, tips untuk latihan intonasi berdasarkan emosi ini yaitu gunakan ekspresi wajah dan gestur tubuh untuk mendukung intonasi. Selanjutnya kita melangkah pada latihan intonasi yang kedua yaitu latihan intonasi dengan kalimat bertingkat. Jadi di sini mahasiswa membaca teks dengan intonasi naik, datar, dan juga turun untuk menyampaikan nuansa yang berbeda-beda. Contoh kalimat dasarnya ada 3. Yang pertama, hari ini saya sangat bersemangat karena akan berbicara di depan kalian semua. Yang kedua, tapi ada sesuatu yang membuat saya berpikir ulang. Yang ketiga, apakah saya benar-benar siap? Nah, terdapat 3 variasi dalam latihan intonasi ini. Yang pertama ada nada naik, nada turun, dan juga nada datar. Jadi nada naik ini di akhir kalimat menunjukkan pertanyaan atau ketidakpastian. Contohnya pada kalimat dasar yang ketiga tadi, yaitu apakah saya benar-benar siap? Nah, kalimat di akhir menunjukkan adanya pertanyaan atau ketidakpastian. Contoh variasi intonasi yang kedua yaitu nada turun di akhir kalimat, yang dimana menunjukkan kepastian dan juga ketegasan. Seperti kalimat dasar yang pertama. Hari ini saya sangat bersemangat karena akan berbicara di depan kalian semua. Nah, nada atau intonasi tersebut menunjukkan adanya kepastian ataupun ketegasan. Selanjutnya kita melangkah pada variasi intonasi yang ketiga yaitu nada datar di tengah kalimat, yang dimana menunjukkan informasi yang netral. Seperti pada kalimat dasar yang kedua yang saya ucapkan tadi. Jadi contohnya, tapi ada sesuatu yang membuat saya berpikir ulang. Nah, kalimat atau intonasi tersebut menunjukkan informasi yang netral. Jadi, tips untuk latihan intonasi dengan kalimat bertingkat ini ada 3. Yang pertama, gunakan nada naik untuk kalimat tanya. Tips yang kedua yaitu gunakan nada turun untuk pernyataan tegas. Dan tips yang terakhir dan yang ketiga, gunakan nada datar untuk membangun ketegangan.
Selanjutnya kita beralih pada latihan intonasi yang ketiga, yaitu latihan intonasi berdasarkan jenis pesan. Jadi di sini mahasiswa mengucapkan kalimat dengan intonasi yang sesuai dengan tujuan komunikasinya. Contohnya, ketika ingin memberikan pesan motivasi, yaitu dengan menggunakan nada yang energik, semangat, dan juga naik turun, seperti kalian pasti bisa mencapai impian kalian, jangan pernah menyerah. Yang kedua, ketika ingin memberikan peringatan atau ancaman, bisa dengan menggunakan nada yang tegas dan turun di akhir, seperti jangan pernah meremehkan persiapan sebelum berbicara di depan umum. Yang ketiga, ketika cerita seru, nada naik turun dan juga penuh ekspresi, seperti kemarin aku mengalami kejadian yang sangat menegangkan. Bayangkan, aku hampir jatuh dari panggung. Yang terakhir, yaitu pernyataan serius atau nada dalam, lembut, dan turun di akhir. Seperti sebagai pemimpin, kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Nah, itulah tadi beberapa contoh latihan intonasi berdasarkan jenis pesannya. Jadi, tips untuk latihan ini agar bisa dilakukan dengan baik yaitu membaca kutipan pidato terkenal atau puisi dengan berbagai intonasi. Selanjutnya, kita memasuki latihan yang keempat, yaitu latihan perubahan intonasi dalam dialog, di mana mahasiswa bermain peran dengan membaca dialog menggunakan intonasi yang sesuai. Contoh dialognya si A dan si B. Seperti si A mengucapkan dengan nada tinggi dan semangat, "Hei, aku punya kabar baik." Nah, lalu si B menjawab dengan nada penasaran dan naik di akhir. "Apa itu? Coba ceritakan." Lalu dijawab kembali oleh si A dengan nada bangga dan turun di akhir. "Aku lolos seleksi lomba pidato nasional." Lalu si B menjawab kembali dengan nada yang tinggi dan antusias. "Serius? Itu luar biasa." Lalu si A menjawab kembali dengan nada turun dan juga ragu-ragu. "Tapi aku mulai merasa gugup." Lalu si B menjawab dengan nada yang tegas dan juga meyakinkan. "Tenang, aku yakin kamu pasti bisa." Nah, jadi itulah tadi contoh dialog yang dimana setiap dialognya itu memiliki intonasi yang disesuaikan dengan kalimat yang ingin diucapkan. Jadi, tips untuk latihan perubahan intonasi dalam dialog ada dua. Yang pertama, gunakan variasi tempo untuk memperkuat intonasi. Dan yang kedua, yaitu latihan berpasangan agar lebih interaktif. Nah, latihan intonasi yang kelima dan yang terakhir yaitu ada yang namanya tantangan improvisasi intonasi, di mana mahasiswa diberikan sebuah kalimat dan harus mengucapkannya dengan intonasi yang berbeda sesuai dengan instruksi dosen. Nah, kalimatnya, "Aku tidak menyangka ini akan terjadi." Instruksinya yang pertama, katakan dengan nada kaget. Yang kedua, katakan dengan nada sedih. Yang ketiga, katakan dengan nada marah. Dan keempat, katakan dengan nada yang penuh harapan. Dan yang terakhir, katakan dengan nada sinis. Nah, tips untuk latihan ini yaitu bisa dibuat dalam bentuk permainan untuk meningkatkan keseruan kelas. Nah, itulah tadi beberapa latihan variasi intonasi dalam public speaking. Jadi kesimpulan dan rekomendasinya yaitu yang pertama, latihan ini membantu mahasiswa meningkatkan variasi intonasi agar lebih ekspresif dan meyakinkan dalam public speaking. Yang kedua, gunakan intonasi yang sesuai dengan emosi dan tujuan pesan agar audiens lebih terlibat. Dan yang ketiga, praktikkan dengan membaca teks, bermain peran, dan juga berbicara spontan. Nah, latihan ini bisa dilakukan secara individu ataupun dalam kelompok agar lebih menyenangkan.
Nah, itulah tadi penjelasan materi terkait latihan variasi intonasi dalam public speaking dari saya. Semoga mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.